Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini Selasa 12 November 2024 ya, di Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Rejoso ya, tepatnya di Desa Banjarjo. Kita sedang tanam padi. Ini di daerah kami tanggal 12 ini sampai nanti ya teman-teman ya, tanggal 25 sampai 30 itu full ya. Jadi ini raya, ibarat tanam raya. Jadi nanti kita perkiraan ditanam bulan ini, harapannya sebelum puasa itu sudah bisa panen, seperti itu ya. Karena di sini juga sudah musim penghujan dan air juga sudah cukup banyak. Itu yang pertama. Berikutnya seperti yang dilihat teman-teman semua, di belakang saya ini sedang ada ibu-ibu yang tanam padi ya teman-teman ya. Saya tunjukkan ya teman-teman untuk padinya jenisnya apa. Ini jenisnya Inpari 32 teman-teman, menggunakan tanam loyang ya, tanaman loyang. Jadi disemai di kotak-kotak gitu ya. Beda sama yang di ujung sana yang disemai di tanah, nanti di sistemnya dicabut daun itu ya. Kalau ini dipakai loyang gitu, sebenarnya ini untuk tanam mesin teman-teman. Jadi benih ini untuk tanam mesin ya. Cuma karena di daerah kami kita masih memanfaatkan ibu-ibu, jadi kita tetap menggunakan tanam manual. Ada ini ya lahan ya saya ini yang sudah ya, tanamannya cukup rapat ya, sangat rapat kalau dibilang ya, karena ya kalau diberitahu atau diarahkan memang tidak bisa ya. Jadi ya kita ngikut aja lah, yang penting sudah jadi tanaman gitu. Nanti tinggal bagaimana kita merawatnya, mengatur pengairannya. Itu untuk tanaman ya. Sudah, ini sudah tanam kemarin, ini juga sudah tanam kemarin ya. Untuk jenis padi Inpari 32 ini sudah berumur ditanam seperti ini ya teman-teman. Ini umurnya sekitar 20 hari ya. Kalau umur kurang dari itu agak pendek. Kalau musim penghujan gini bahayanya nanti tenggelam ya. Jadi itu. Nah, kenapa kok tidak dipakai mesin ya? Memang jenis padinya ini memang padi untuk benih untuk tanam mesin. Semainya ini kan di kotak-kotak gitu. Cuma ini tanam manual karena berbagai alasan teman-teman ya. Yang pertama memang ya, kita untuk tanam menggunakan benih yang kotak-kotak ini, yang kita tinggal tanam itu tidak perlu membuat lahan ya, tidak perlu menyiapkan ya, tidak perlu daud atau mencabut itu ya. Itu banyak keunggulannya. Yang pertama biayanya, biaya sistem tanam seperti ini teman-teman ya. Tanam seperti ini dengan yang didaud di sawah itu ya, yang disemai di sawah dicabut itu jauh banget biayanya ya. Sekedar curhat saja, kalau lahan sekitar 125 ru ya, 125 ru itu butuh sekitar 60 seperti ini loyangan gini ya. 60 itu kalau harga 7.000 itu ketemu 420.000 semua ya, sampai cabut itu hanya 420.000. Nanti tinggal ditanam orang. Tapi kalau sistem yang ditabur di sawah itu biayanya double teman-teman. Benihnya beli ya, kemudian kita harus nyiapkan lahan, kita harus merawat tanaman, memberi pupuk, spray ya, belum lagi daudnya. Perkiraan ya teman-teman, bisa yang sudah tahu bisa komen, biaya satu papan lahan untuk 125 ru itu biayanya kalau tanam manual atau untuk benih manual itu berapa ya, yang menebar sendiri ya, menabur sendiri itu yang di sawah itu biayanya berapa. Kalau saya hitung kemarin itu 2 kali lipat biayanya ya. Jadi ini bisa hemat 100% ya biayanya ya. Jadi kalau ini hanya 420, lahan 125 ru itu, kalau tanaman yang manual itu bisa 900-an ya. Itu teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kelebihan kedua,
kalau seperti ini anakannya biasanya banyak ya, lebih banyak dari yang itu biasanya, karena ini tanamannya kan muda ya, kecil-kecil rapat juga ya. Nah, itu salah satu atau beberapa kelebihan dari tanam ini. Dan kenapa saya tidak pakai mesin ya, tadi saya sampaikan saya lebih memanfaatkan ibu-ibu ya, hitung-hitung sudah tidak daud bapak-bapak, ini diganti ibu-ibu yang tanam, jadi masih memanfaatkan tenaga pertanian. Kedua, kalau tanam manual ini ya teman-teman, itu langsung tancapnya dalam ya, paling enggak kalau mesin itu tancapnya enggak dalam, jadi terlalu berbahaya lah kalau buat apalagi tikus ya, jadi gampang lepas, gampang mati gitu ya kalau enggak dalam ya. Kalau ini pasti dalamnya, dan tikus pun sulit untuk mencabutnya karena memang sudah dalam itu. Jadi seperti itu perkiraannya. Ini nanti sudah selesai, air kita atur tetap seperti ini ya teman-teman. Nanti perlakuan berikutnya kita berikan herbisida, nanti kita tunjukkan bagaimana biar saya tahun ini beberapa tahun ini tidak matun teman-teman ya. Coba kita nanti analisis bagaimana, kemudian kalau perlu nanti hitungan yang bedanya ini ya, biayanya itu dengan yang tanaman manual, itu saya tunjukkan nanti perhitungan biayanya, kira-kira habisnya berapa gitu ya. Itu demikian teman-teman tanaman kita hari ini ya, kondisinya sangat kecil banget ya. Nanti kita lihat perkembangannya hari demi hari, kita curhat bareng bagaimana hasilnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.